Kota Bogor sudah dikenal sejak masa VOC sebagai tempat peristirahatan atau pelesiran karena udaranya yang sejuk dan alamnya yang indah. Pada masa itu, orang-orang menyebut kota ini Biden Soul atau tanpa kecemasan. Bogor telah menjadi kota sejak 540 tahun lalu. Di kota inilah, pada abad ke-15, Prabu Siliwangi memusatkan pemerintahan kerajaan Sunda Galuh, sehingga Bogor pada masa itu disebut Pakuan Pajajaran atau yang berarti ibu kota kerajaan. Karena begitu tenarnya Bogor sebagai kota pelesir para pejabat kolonial, pada 1745, Gubernur Jenderal VOC di Hindia Belanda, Gustav Willem Baron van Imhoff, membangun sebuah resort peristirahatan yang kini kita kenal sebagai Istana Bogor. Kemudian, istana ini pun direnovasi dan sebagian lahannya dijadikan kebun raya oleh Letnan Gubernur Thomas Stanford Raffles pada masa Hindia Belanda dikuasai oleh Inggris 1811 sampai 1816. Pada masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia, Bogor berperan penting antara lain karena dijadikan markas pelatihan para komandan dan prajurit pembela tanah air atau PETA oleh pasukan pendudukan Jepang. Dari sinilah lahir sosok pemimpin jenderal besar Sudirman. Markas pelatihan PETA itu kini menjadi Museum PETA. Setelah sebelumnya di Kabupaten Karawang, Halo Puan kini akan menggelar gerakan melawan stunting di Kota Bogor. Kegiatan akan dipusatkan di Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tanah Sereal. Angka kejadian stunting di Kota Bogor sebenarnya menurun dari 10,6% pada 2020 menjadi 2,44% pada 2021 atau sekitar 6.311 balita. Meskipun demikian, dari 68 kelurahan di Kota Bogor, masih ada 12 kelurahan yang angka stuntingnya mencapai 10 hingga 22%. Terlepas dari persoalan angka, Halo Puan bertujuan tidak hanya memperbaiki mereka yang mengalami stunting, tapi lebih dari itu, mencegah kejadian stunting baru sejak awal. Oleh karena itu, gerakan melawan stunting ini menyasar sejumlah kelompok warga. Ibu menyusui, ibu hamil, pasangan usia subur, calon pengantin, dan kader posyandu dengan berfokus pada penyuluhan tentang gizi seimbang dan pencegahan stunting. Dalam kegiatan di Bogor, Halo Puan bergotong royong dengan DPC PDI Perjuangan Kota Bogor. Selain itu, Halo Puan juga berbagi gagasan memanfaatkan bubuk daun kelor sebagai makanan tambahan super dalam melawan stunting. Daun kelor telah diakui dan teruji manfaatnya di banyak negara di dalam mengatasi malnutrisi dan gizi buruk. Di Flores Timur, pemanfaatan daun kelor dalam bentuk bubuk dan serbuk juga telah mampu menurunkan angka stunting. Ibu-ibu semua, hari ini kita kumpul berkat bantuan atau juga sosialisasi dari kader terbaik perempuan PDI Perjuangan, yaitu Ibu Puan Maharani. Ini Bu fotonya Bu. Jadi saya mewakili warga Bogor, Ibu Popi ya, mengucapkan terima kasih. Tolong sampaikan salam kami kepada Ibu Puan Maharani
yang sudah luar biasa perhatiannya, tidak hanya untuk warga Kota Bogor, tetapi juga memperhatikan warga se-Jawa Barat dan mungkin se-Indonesia ke depannya di dalam gerakan kaum ibu melawan stunting. Ya, mudah-mudahan dengan adanya gerakan stunting ini, bapak dan ibu atau anak-anaknya bisa segera sehat dan juga tumbuh normal kembali, Bu Desi ya. Nah, mudah-mudahan juga dengan gerakan stunting ini yang pasti akan berdampak positif bagi perkembangan balita di Kota Bogor, sehingga angka stunting di Kota Bogor ini bisa menurun. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih nih Bu Popi ya. Tolong sampaikan salam kami kepada Ibu Puan Maharani dan kita doakan mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh Ibu Puan Maharani dapat tercapai. Amin. Amin ya robbal alamin. Mohon izin kami berdiri di sini untuk menyampaikan sekilas tentang kelor dan manfaatnya dan seterusnya. Dalam kegiatan melawan stunting, peserta mendapatkan penyuluhan tentang gizi seimbang dan bahaya stunting. Kenapa sih anak stunting ini harus kita cegah ya? Nah, karena pada anak-anak stunting dia akan terjadi yang namanya mudah sakit, ya, daya tahan tubuhnya menjadi berkurang. Kemudian postur tubuhnya juga tidak maksimal pada saat nanti dewasa. Tadi ya kata ibu kerdil ya Bu ya, pendek, betul ya. Kemudian anak-anak stunting juga akan beresiko menyebabkan menderita penyakit tidak menular ya. Mari sejak sekarang kita harus cegah stunting ya. Peserta juga memperoleh informasi tentang manfaat daun kelor yang diekstrasi menjadi bubuk agar bisa diolah menjadi berbagai menu makanan yang enak untuk dikonsumsi. Kelor dijuluki Miracle Tree karena kaya protein dan mikronutrisi. Yang pertama, dia punya 7 kali vitamin C-nya jeruk. Kemudian 4 kali vitamin A-nya wortel. 2 kali protein yogurt. 4 kali gelas kalsium susu. 3 kali potasium pisang. Ini semua ada di halopuan.id, Bu. Lanjut. Kandungan dan nutrisi khasiatnya. Pertama, kelor mengandung 40 antioksidan dan 90 jenis nutrisi berupa vitamin esensial, mineral, asam amino, anti penuaan dan anti inflamasi. Lalu, Halo Puan dan PDI Perjuangan membagikan paket makanan tambahan kepada 200 warga, termasuk di dalamnya 400 gram bubuk daun kelor. Diserahkan pula batang atau bibit kelor untuk ditanam para warga. Alhamdulillah, Halo Puan bisa hadir pada hari ini di Kota Bogor untuk melakukan kegiatan melawan stunting. Kegiatan ini merupakan program dari Ibu Puan Maharani sebagai bentuk perhatian beliau, perhatian Ibu Puan kepada ibu-ibu semuanya, kepada adik-adik, dan kepada generasi penerus bangsa Indonesia. Saya selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bogor, juga sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, sangat mengapresiasi sekali gerakan yang dilakukan oleh Ibu Puan Maharani ya, selaku Ketua DPR RI, karena jujur tidak ada partai dan juga tidak ada
anggota DPR RI yang seserius Ibu Puan di dalam melaksanakan gerakan penanggulangan stunting ini. Dan saya berharap dan mendoakan mudah-mudahan apa yang dilaksanakan oleh Mbak Puan ini bisa diterima oleh seluruh rakyat Indonesia dan juga bisa memberikan manfaat yang saya yakin bisa memberikan manfaat yang luar biasa bagi penanggulangan stunting ini, dan mudah-mudahan juga akan memberikan berkah bagi Ibu Puan Maharani. Ya, kita memang mengamati ya masalah stunting ini masalah yang sangat serius karena ini menyangkut masa depan generasi penerus bangsa kita. Oleh karena itu kita perlu memperhatikan masalah ini agar generasi penerus bangsa kita ke depannya bisa lebih sehat lagi dan bisa lebih kondisinya lebih fit lagi ke depannya, dan juga mudah-mudahan kondisi stunting ini bisa teratasi agar generasi bangsa kita ke depan bisa lebih lebih baik dari yang sekarang. Ya, ini juga hal yang luar biasa ya, yang belum pernah dilakukan oleh siapapun mungkin ya. Dan ini Mbak Puan, saya sangat mengapresiasi sekali gerakan menggunakan daun kelor ini karena ini juga merupakan mungkin resep budaya nasional kita juga gitu, bahwa daun kelor ini bisa digunakan untuk pengobatan yang selama ini mungkin dianggap orang hanya untuk mengusir roh-roh jahat gitu kan, tetapi ternyata daun kelor ini mempunyai khasiat yang luar biasa di dalam menanggulangi stunting ini. Jadi ini luar biasa lah Mbak Puan, saya sangat mengapresiasi sekali. Stunting itu adalah gizi buruk. Ke depan kita harus mempunyai masyarakat yang sehat dengan programnya Bubuk Kelor. Karena jujur, saya telah melakukan 3 bulan kemarin ke belakang, saya telah melakukan stunting dengan menggunakan susu, madu, vitamin, energen, biskuit. Itu tidak signifikan untuk menaikkannya. Itu hanya paling 1 on naiknya, dan malah ada yang turun gitu. Makanya dengan program Bubuk Kelor ini insya Allah sangat baik untuk pertumbuhan anak-anak. Stunting adalah gangguan pertumbuhan pada balita karena kekurangan gizi kronis. Kenapa kita harus menangani stunting? Karena stunting ini berdampak jangka panjang. Kalau kita tidak menanganinya, akan menyebabkan SDM atau sumber daya manusia di Indonesia ini menjadi kurang baik SDM-nya. Makanya sejak dini harus kita lakukan pencegahan terhadap terjadinya stunting. Saat ini kita melakukan sosialisasi di Kota Bogor ini untuk mencegah bahaya stunting. Ini berdampak pada meningkatnya sumber daya manusia di Kota Bogor pada khususnya, dan sumber daya manusia di Indonesia pada umumnya. Saya rasa baik ya inisiatifnya, karena kita banyak mendapati belum tersosialisasinya tentang stunting ini, belum memasyarakat tentang stunting ini, dan masyarakat juga belum sadar bahwa stunting ini akan berdampak jangka panjang yang dapat merugikan ya. Makanya dengan kegiatan yang diadakan melalui Puan Maharani ini, saya rasa cukup amat baik ya, amat baik sehingga bisa memberikan pengetahuan yang banyak kepada masyarakat. Kelor sendiri, saya pernah membaca di literaturnya bahwa kelor sendiri mempunyai manfaat yang sangat banyak ya. Ada kurang lebih 18 manfaat dari daun kelor sendiri. Salah satunya adalah meningkatkan daya tahan tubuh, yang itu juga amat baik buat anak-anak kita. Kemudian melancarkan ASI sehingga bisa ibu-ibu menyusui bisa memberikan ASI dengan baik. Nah, ini salah satunya ya, masih banyak lagi manfaat yang lainnya. Saya rasa dengan bubuk kelor ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk pencegahan stunting khususnya di Kota Bogor dan umumnya di Indonesia. Menurut saya ini adalah satu gerakan dari seorang pemimpin perempuan yang paham atas kebutuhan generasi muda atau nanti tumbuh kembang si orang anak ini diperhatikan oleh seorang ketua DPR RI, yaitu Mbak Puan Maharani. Kita bersyukur sebagai masyarakat yang mendapatkan perhatian yang khusus dari Mbak Puan. Sebagai masyarakat Kota Bogor, ibu-ibu yang hadir hari ini sangat semangat. Jam 7:30 sudah ada di lokasi.
Dan ini sangat apresiasi dan terus berlanjut gerakan nyata berbuat untuk rakyat Marhaen yang memang tumbuh kembang, generasi penerus harus diperhatikan oleh negara. Tapi hari ini membuktikan PDI lah yang terdepan. Apa daun kelor ini memang benar-benar yang harus disosialisasikan, murah, terjangkau, bisa ditanam, dan ini akan menghilangkan stunting secara bertahap dengan obat yang tradisional. Dan ini sangat benar-benar harus disosialisasikan, dan ibu-ibu hari ini sudah mendapatkan ilmu, wawasan untuk dapat mengkonsumsi daun kelor. Halo Puan, bergerak bersama warga. Alhamdulillah pada hari ini kami mendapatkan ilmu yang luar biasa. Di pengetahuan stunting ini kita bisa dengan daun kelor ini banyak manfaatnya untuk ibu hamil, calon pengantin, juga anak-anak yang stunting. Kepada Ibu Puan Maharani, kami haturkan banyak-banyak terima kasih dengan ilmu yang luar biasa diberikan kepada kader-kader kami, juga kepada ibu hamil, calon pengantin, dan anak-anak stunting. Halo Puan, bergerak bersama warga. Kita banyak ya hasilnya. Kita tahu tentang stunting, apa itu artinya stunting. Terus mungkin tentang daun kelor juga ternyata bermanfaat. Tuh, mungkin nggak terlalu banyak lah, tapi cukup banyak tahu lah tentang ini gitu. Tentang apa penyuluhan ini gitu. Puan, ya saya berterima kasih kepada Ibu Puan Maharani apa diadakannya penyuluhan ini. Terus saya berterima kasih juga mungkin kepada kader yang bernama Ibu Nenggolan. Dia selalu mendaftarkan anak saya supaya anak saya dapat misalnya bantuan susu atau apa gitulah. Halo Puan, bergerak bersama warga. Halo Puan, bergerak bersama warga.